teman-teman kita lanjut ya untuk pembahasan kita. Jadi yang pertama kita start dulu dari perbankan ya, dari big banks, habis itu nanti kita bahas yang lain. Nah, untuk perbankan ya kita sekalian bahas untuk kita punya composite dulu. Jadi seperti biasa, tujuannya buat apa composite? Jadi tujuan apa? Jadi kita tahu nih sebenarnya arah gerak daripada IHSG kita kemana sih. Jadi ya terus terang aja dengan melihat kondisi yang sekarang gitu ya teman-teman ya, sebenarnya jadi bullish banget gitu. Jadi kan sebenarnya teman-teman yang ngikutin Mas Emon dari sebulan lalu itu ngelihat gitu bahwa paling ibaratnya Mas Emon bullishnya tuh sampai 8.500 aja kayaknya udah bersyukur banget gitu kan. Wah udah nih. Nah ternyata memang masih dikasih lah ya 8.600. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dengan pergerakan harga IHSG yang sekonsisten ini dengan juga memang kebijakan-kebijakan pemerintah itu melonggarkan lah lebih banyak ya, melonggarkan lebih banyak supaya ibaratnya masyarakatnya bisa bernafas ya. Selagi masih pro dengan sektor bisnis ya, maka sebenarnya kita bisa ngelihat teman-teman yang namanya pasar saham tuh masih bisa naik terus. Kenapa ya? Karena kebijakannya pro dengan bisnis gitu kan. 2,618 mana. Jadi ya sebenarnya dengan melihat kalau misalnya kita ngomongin structure dulu ya, kita bahas IHSG-nya, ya overall teman-teman masih lihat ya harganya masih naik gitu kan. Jadi apa? Jadi ya kalau menurut Mas Emon ya, ini kalau dia bisa breakout lagi ya dari sini nih, dari level ini ke arah 8.700 ya sebenarnya ada potensi nih kita bisa klaim target ke ya 8.800 lah untuk IHSG, atau let's say berpotensi lah IHSG kita sampai 9.000 gitu. Jadi bullish banget kan. Kenapa ya? Karena marketnya juga masih mendukung gitu ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan teman-teman ya untuk pergerakan harga saham kita yang masih bullish, yang masih naik terus. Jadi ya tetap karena memang ini 1 tahun terakhir ya kita ngelihat khususnya dari September 2025 ya kita coba turunin lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat nih ya, IHSG kita bener-bener rally dari Maret sampai sekarang totalnya naik udah 42%. Jadi maksudnya apa? Maksudnya karena IHSG juga naik udah tinggi, udah akhir tahun juga, yuk kita coba masuk di saham-saham yang ibaratnya cukup bagus gitu ya. Nggak jadi masalah teman-teman mau bahas gorengan, tapi ya karena IHSG udah tinggi mungkin Mas Emon akan jadi remnya lah buat teman-teman ya, supaya yang pertama nggak FOMO. Kalau misalnya emang teman-teman pengen FOMO juga tahu nih, oke, mau FOMO coba kecilin modalnya, titip-titip sendal, supaya kalau misalnya nyangkut, oh iya ini loh ternyata rasanya nyangkut, tapi ya nggak begitu gede gitu dari portfolionya gitu ya. Kecuali emang teman-teman jam terbangnya tinggi ya santuy aja gitu kan, berarti udah ngerti gitu kan. Nah jadi next kita bahas untuk perbankan dulu ya, BBRI. Nah ini sebenarnya bagusnya gitu ya teman-teman ya, Mas Emon kalau misalnya wah mana nih Mas kok nggak jadi turun gitu ya, ya bagus dong ya, ibaratnya harga sahamnya justru naik nggak turun gitu. Kenapa? Karena ya sebenarnya Mas Emon kasih analisa tuh supaya dapat nih, seandainya nanti harganya di bawah turun teman-teman udah tahu oke loh, lumayan bagus ngambil ya di sini. Kemudian ya kalau di bawah naik lagi bagus gak? Ya bagus, berarti tandanya teman-teman udah cuan gitu. Nah di sini kalau kita ngomongin structure dia kuat banget 3680. Nah ini cakep banget nih ya untuk stochastic slow-nya, teman-teman bisa lihat udah mau ketemu di area oversold. Jadi kalau dalam beberapa hari atau besok si stochastic slow-nya ini GC ya, Golden Cross, ini kita bisa lihat yang namanya pergerakan harga dari BBRI itu masih ada berpotensi untuk naik kembali gitu ya. Targetnya di mana? Targetnya di 3.670 gitu ya. Jadi ini solid banget nih 3.680-nya. Sorry, kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Di sini dia direspon banget nih untuk pergerakan untuk area supportnya ya. Jadi kena support ya kan di sini, habis itu dia mantul lagi naik ke atas gitu ya. Nah, tinggal kita lihat nih buyers-buyersnya siapa, asingnya ada beli nggak ya untuk BBRI ya. Nah, jadi untuk BBRI sendiri ternyata kita ngelihat lah dari tanggal 25 buangannya lumayan besar gitu kan. 1,2 T. Habis itu ya seiring berjalan dengan waktu ya memang masih buangan terus ya. Masih buang-buang terus. Nah, sampai yang di sini nih posisi di tanggal 2 ini kita ngelihat udah mulai turun ya. Jadi berarti ada buy lagi nih dari asingnya ya. Karena teman-teman ngelihat yang namanya pergerakan harganya itu outflow-nya itu udah mulai berangsur-angsur turun ya. Ini juga kelihatan dari bawah. Jadi dari 1 T ya tiba-tiba berkurang ya sampai tipis. Jadi sampai 26 M ya net sale-nya. Jadi kita ngeliat berarti inflow-nya kayaknya udah mulai masuk nih. Tinggal kita cek ya sekilas lah bandarmologi ya kan.
untuk pertanggal 2 ya, ZP sama aku udah mulai masuk lagi, yang buang barang YU, CC, BK, MG. Jadi tetap misinya itu kalau misalnya masuk perbankan, bukan kita masuk injek gede-gedean ya, tapi yang paling penting itu adalah kita masuk bertahap, effortless, baru nanti kita rasainnya di kemudian hari gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya masuk di sini, misalnya teman-teman alokasikan modalnya lagi, seandainya makin turun juga masuk, ini juga nggak apa-apa gitu ya, karena kita mainnya panjang di perbankan ya, khususnya yang gede-gede kayak BBRI sama BBCA. Gitu ya, jadi ya masih ada potensi ya, next targetnya kita coba dulu ke 3.800 ya, kalau dia masih naik, tapi seandainya nanti masih ditarik juga koreksi, ini juga masih tetap area yang bagus ya, 3.600 ya 3.590 sampai 3.680 ini tetap jadi kuncian area yang lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat di sini naik, nah ini potensi uptrendnya bagus banget nih, karena kita ngelihat yang udah namanya structure-nya udah create yang namanya another higher low gitu ya. Gitu, oke. Next untuk BBCA ya, untuk BBCA kita masuk di sini, nah ternyata ya nggak jadi masalah ya, ibaratnya dia nggak langsung turun di bawah 8.200, harganya di bawah zigzag dulu gitu kan. Tapi ya tetap perhatikan ya teman-teman ya, ini ada gap nih di sini ya. Ini ada gap nggak jadinya? Oh nggak, ini nggak jadi gap di sini sama di sini. Oke. Nah di sini lihat ya, penurunan harganya masih terjadi. Teman-teman lihat 8.400 tuh agak sulit untuk diklaim gitu kan. Nah kalau misalnya kita bikin jadi line chart, nah ini jelas ya. Oh iya nih mas, kalau misalnya kita bikin jadi line chart, kita tahu nih, oh iya nih turun nih, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari momentum stochastic slow ini bagus banget nih mas. Kenapa? Karena ada potensi lagi nih mau golden cross gitu kan. Ya ini jadinya bagus nggak? Ini bagus sebenarnya, ada potensi untuk naik lagi. Tapi ya itu tadi nih, semakin nanti teman-teman ngelihat yang namanya BBCA, kalaupun nanti naik terus drop lagi ke 8250, ya tetap ya, target kita adalah ngambil lagi posisi di mana di 8.000 nih. Kenapa? Ini ada gap nih yang kita tinggal tungguin nih, kapan ya kamu ke sini ya, nanti kita coba masuk di sini dan masuk di sini ya, 7.600. Jadi teman-teman udah tahu nih, oh saya nanti akan masuk lebih besar di mana di 8 ribuan ya, sama di 7.500-an gitu. Kenapa? Ada gap, seperti biasa ya teman-teman ya, gap itu secara teknikal adalah hutang ya, hutang yang harus dibayarkan cepat atau lambat. Nah, bentar nih, candles kita bikin ya, kita tandain ya di sini ya. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini. Terus ini kita bikin jadi visualnya send to back. Oke. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih seandainya, Mas, tapi kalau misalnya BBCA naik gimana besok? Ya udah, bagus dong. Jadi yang udah punya barang ya udah, nikmatin aja ya BBCA naik ya udah, nggak jadi masalah gitu kan. Tapi ya Mas Emon mau kasih tahu nih, kalau seandainya BBCA turun, yang penting teman-teman udah tahu, oke, aku udah sediain loh Mas, akumulasinya untuk kembali averaging down atau untuk kembali coba koleksi bertahap gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Sama kita coba cek ya, mungkin untuk foreign flow dari BBCA, apakah udah banyak asing yang masuk. Ups. Nah, ini BBCA udah kembali akum lagi ya. Tapi ya dari buangan yang kemarin ya belum signifikan gitu ya, belum terlalu besar, tapi ya memang baiknya kalau misalnya emang mau long term di saham-saham kayak yang gede-gede gini ya lebih baik dicicil lah ya. Supaya apa? Supaya kalaupun nanti turun ke bawah, teman-teman nggak kepikiran, oke, sahamnya bagus, fundamentalnya oke, saya masih pakai produknya ya kan, misalnya kayak BBCA kita pakai produknya, layanannya masih oke ya nggak apa-apa gitu kan. Terus di sini kita coba lihat ya yang beli sekilas. Kajet ya. Nggak terlalu banyak lah ya. Kajet, RX, yang buang juga DR, BK, ZP ya. Asing-asing inilah ya yang gede ya, bandar-bandar gedenya buang barang, beli barang gitu. Tapi ya yang kita perhatikan sebenarnya kalau mau koleksi kira-kira harga yang enaknya di mana ya? Ya di sini gitu ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau cicil Mas baru gajian bulan ini gitu mau cicil BBCA boleh nggak? Ya boleh, tapi kecilin aja masuknya gitu bertahap. Nanti kalau misalnya di 8.000 bisa injek lebih besar gitu ya. Jadi fokusnya ke alokasi teman-teman ya. Alokasi dan main gitu ya. Alokasi sama money management lah kita bilangnya. Jadi kalau misalnya nanti dia bisa di atas 8.000 ya, di atas 8.400 nih di sini ya targetnya kemana ke 8.700. Tapi seandainya nanti memang dalam 2 hari terakhir bener-bener kagak bisa ya dia untuk klaim 8.400. Nah ini next targetnya di 8.000-an harus diantisipasi gitu ya. Oke, kita next lagi teman-teman ya. Kita bahas BMRI ya.
Nah, untuk BMRI itu, bentar, wait ya. Nah, untuk BMRI itu yang harus dilihat adalah ini nih. Resistance 2 di sini. Nah, kan sebelumnya kita udah bahas ya, BMRI kagak kuat ya untuk harga 5.000-nya, maka di sini kita lihat terjadi yang namanya penurunan harga ya, ada rejection di sini. Nah, kemudian, nah ini yang harus diperhatikan nih. Jadi teman-teman ngelihat ketika open market ya, si BMRI itu harganya dibawa naik, kemudian harganya ditarik lagi untuk turun. Nah, tandanya apa? Tandanya ya memang di sini masih cukup kuat ya selling pressure-nya ketika di harga 5.000 gitu kan. Jadi ya masih memang ditarik ke bawah. Nah, terus kita lihat juga dari segi momentum, oh dibandingkan BBCA dan BMRI, BBCA sama BBRI, si BMRI ini salah satu yang stochastic slow-nya masih turun gitu. Jadi ya kita bisa ngelihat yang namanya probabilitas si BMRI ini turun cukup lebih besar gitu ya. Jadi jangan heran juga kalau misalnya, oh mas ternyata BMRI koreksi nih, ya udah jelas gitu kelihatan ya. Di sini stochastic slow-nya udah, kemudian harganya juga di bawah naik, gap up, kemudian ditutup di bawah gitu ya, ditutupnya di bawah begini. Gini ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalnya nanti turun ke 4.800 harus teman-teman antisipasi, sama ya konsepnya gitu ya, perbankan besar kalau misalnya dia nanti dikasih koreksi, pelan-pelan ya teman-teman masuknya ya. Gitu, oke? Nah, tinggal kita lihat nih, untuk foreign-nya si BMRI siapa nih yang masuk ya. Nah, yang menarik kan gitu kan, harganya turun tapi asingnya akumulasi, dan ya kalau misalnya dari kita lihat lah dari beberapa hari sebelumnya gitu kan, memang kelihatan ya akumulasi dari asingnya ya memang nggak terlalu banyak gitu ya, cuma di ratusan M, tapi ya overall masih akum ya. Buat kita cek analoginya siapa, ya sama lah kalau perbankan kan itu-itu aja yang beli kan. RX, KZ, BK, ya kan, si Aku, yang buang juga ZP, ya kan, LG kadang-kadang. Jadi ya kita sebenarnya kagak begitu ngeliatin untuk yang bandarmologinya lah kalau misalnya di perbankan besar ya, tapi kita lihatnya lebih ke fokus foreign flow-nya nih. Kalau foreign flow-nya itu memang gede banget ya, enak nih kita lihat, oh masih di akum nih, tandanya kita masih ada potensi lah untuk dibawa naik gitu kan. Kurang lebihnya gitu untuk BMRI ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelihat si BMRI untuk harganya naik lagi, ya sebenarnya simpelnya kita cuma perlu melihat yang namanya BMRI itu tetap berada di atas 4.800. Ini masih bullish untuk BMRI gitu ya. Tapi ya mungkin kalau misalnya dengan posisi yang sekarang stochastic slow-nya masih turun, ya penurunan juga dengan sideway di atas 4.800 juga ini salah satu yang bagus gitu ya, menarik gitu ya. Jadi instead of dia bawa turun, tapi di sini counternya ya, oh asingnya masih akum nih, bahkan dari 4.800. Ya, jadi sebenarnya potensi untuk dia pilihannya antara sideway ataupun naik ke atas, ini masih berpeluang besar gitu ya. Oke, gitu untuk BMRI. Terus kita lanjutkan lagi ke BNGA ya. Untuk ke BNGA, nah untuk BNGA apa yang bisa dilihat? Nah, untuk BNGA itu, nah untuk BNGA gini teman-teman. Nah, ini yang harus gini deh. Nah, di sini kita ngelihat ya untuk BNGA dari strukturnya dulu nih yang terbentuk di sini. Jadi sebenarnya kalau secara teknikal tuh kita ngelihat banyak area akumulasi di sini ya nih. Di sini dia waktu dia sideways ini sebenarnya kita bisa anggap ini sebagai area akumulasi. Kenapa ya? Ibaratnya ya bandarnya ngumpulin barang gitu, simpelnya kan. Sebelum harganya ditarik lagi naik. Nah, di sini kita ngelihat nih, oh iya nih, bener nih, dia akumulasi ya, dia sideway, gerakannya terbatas di 1670 sampai 1740. Nah, tapi ya memang nih, ternyata sudah berhasil breakout, tapi dia turun kembali ke bawah gitu kan. Nah, kalau yang perlu dicermati sih di sini ya memang kalau misalnya teman-teman pengen coba entry, ya mungkin entry-nya agak sedikit di bawah. Atau even masuk di sini juga sebenarnya oke. Tapi yang harus dicermati adalah ini. Sebenarnya ya di sini nih. Ini di area bawahnya nih ya, 1765 nih bener-bener kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya kuat ya potensinya untuk naik lagi ke atas ya masih ada. Kenapa? Karena kita ngelihat structure daripada pergerakan uptrend itu kan begini ya teman-teman ya. Kan ini higher low, ini high-nya di sini, higher high-nya di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kan kita ngelihat nih, wah cocok nih mas di sini ya. Nah ini kan sebenarnya sama nih ya, mirip-mirip. Itu jadi sebenarnya area ini kalau teman-teman pengen coba entry juga bisa. Tapi apa yang harus dipertimbangkan di sini, yang dipertimbangkan yang pertama coba momentumnya. Ternyata momentumnya masih agak-agak jauh gitu ya kalau misalnya kita bahas stochastic slow gitu kan. Nah ini masih pergerakannya turun, jadi ya
lebih baik wait and see lah untuk si BNGA. Kenapa? Karena kalau ini masih turun masuk ke area oversold gitu kan, ya ini potensi teman-teman ngelihat untuk pergerakan harga sahamnya ya adalah potensi untuk lanjut lagi kok koreksi. Jadi antisipasi juga ke 17.40. Nah, tinggal kita lihat nih asingnya kuat nggak. Kalau misalnya asingnya kuat ya lumayan lah. Ada potensi untuk BNGA naik lagi. Nah, menarik nih. Menarik ya. Oke, BNGA Mas, ternyata tadi analisanya turun nih. Kenapa? Karena ya potensi kita ngelihatnya di sini kagak kuat. Kagak kuat kenapa? Karena ketika dia menyentuh kembali di, benar gak nih? 1800 ya, kita ngelihat selling pressure-nya kuat nih. Masih membuat adanya rejection untuk BNGA tetap ketahan nih di 17.75. Nah, tapi yang menarik apa? Yang paling Mas Emon suka adalah ketika kita ngelihat yang namanya asing itu kembali akumulasi. Nah, di sini kita ngelihat apa, teman-teman? Kita ngelihat akumulasi ya untuk si BNGA sampai ke berapa? Jadi sejauh mata memandang gitu ya, dari tanggal 18 kita bisa ngelihat kalau yang namanya BNGA itu tetap diakumulasi sama asing. Nah, tinggal kita lihat ya, siapa nih yang akumulasi BNGA. Nah, ini kan sepi-sepi ya, ada DP, KI, AKU, ZP, GR, XC, tipis-tipis. Nah, ini juga beli kagak jual ya, KI dan DP, yang dagang NI, PD, XL, YP, menarik. Tinggal kita tarik nih, oke coba sampai tanggal 18 kemarin. Yang koleksi siapa? Oh, GR, DP. Ternyata si DP nih yang masih mengkoleksi, ibaratnya ya si siapa namanya, si BNGA gitu kan. Menarik. Ada kajet juga, belinya tipis-tipis. Ya, jadi menurutku ini masih oke. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita karena nggak tahu dia mau kapan ditarik lagi ke atas, ya belinya bertahap. Tapi ini tetap sebenarnya pilihannya dua lah, antara 17.75 nih yang harga sekarang, atau teman-teman masuk agak di kebawahan dikit itu, ya around di sini lah ya, around di sini nih. Pokoknya range-nya 17.40 sampai 17.75 ya kecil lah ini ya spread-nya ya. Ya cuma selisih 2% lah. Jadi sebenarnya ya di sini termasuk area entry ya teman-teman ya. 17.40 sampai 17.75 nih. Tapi tetap nih kalau misalnya besok beli 17.75, ya udah kalau misalnya dia harganya turun, wah kayaknya nggak merasa seret nih dengan BNG, ya udah silakan di cut loss gitu ya. Kenapa? Karena kita berpaku pada structure nih teman-teman. Dia breakout di sini kan, terus dia koreksi, ya ini seharusnya masih ada potensi naik. Apalagi kita ngelihat yang namanya asingnya tetap akumulasi gitu ya. Oke, itu untuk BNGA. So kita next lagi ke BBYB. Nah ini BBYB kenapa nih? Nah BBYB teman-teman, coba ada yang nyangkut nggak di BBYB teman-teman? Ada yang nyangkut kah di BBYB? Nah jadi untuk BBYB apa yang bisa kita lihat? Di BBYB itu ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya kalau dari segi structure ya nih, Mas Emon delete dulu biar teman-teman bisa kelihatan. Nah di sini kita ngelihat ada sebuah area gitu ya, ada sebuah area resisten yang ketika dia diuji dia itu selalu membuat harga itu terkoreksi. Jadi ibaratnya teman-teman lempar bola ya ke plafon rumah teman-teman sekarang gitu ya, dilempar dia kan pasti mantul ke bawah. Kenapa? Karena ada plafon ya, karena ada batas atas gitu yang menahan supaya bolanya itu nggak tembus ke atas. Tapi ya kayak biasa konsepnya ya, semakin sering atapnya itu teman-teman lemparin bola ya lama-lama jebol juga kan, plafonnya kagak kuat gitu kan. Sama juga sebenarnya dengan technical juga kayak gitu. Ketika beberapa kali sebuah harga itu yang dari historis pernah disentuh dan dia kembali reject gitu ya, harganya turun ke bawah, ya di sini kita juga melihat hal yang sama. Jadi ketika BBB di 424 kita ngelihat harganya selalu turun ke bawah. Nah, terus di sini kemudian breakout kan. Di sini breakout udah solid. Nah, terus tapi teman-teman lihat nih. Ya di sini nih, mungkin banyak yang nyangkut ya di sini ya. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dijaga adalah area support yang di sini nih. Nah, yang di sini. Kalau dia bisa aja di sini, teman-teman ya, sebelum naik ke atas, ya ini teman-teman kita dikasih kesempatan sebenarnya untuk beli. Tapi ya itu yang harus teman-teman pastikan lagi. Kenapa? Ya di sini teman-teman ngelihat, wah ini momentumnya udah kembali nih. Jadi sebenarnya ya apakah ada potensi untuk turun? Ya ini tetap ada. Kenapa? Karena momentumnya udah ngasih tahu nih, oh ini ada potensi turun. Tapi apakah si yang namanya stochastic slow ini bisa salah? Ya tentu bisa. Nah palingan konfirmasinya kemana? Kita coba lihat. Asing tuh pada masuk gak di BBYB apa pada buang? Nah emang ini juga ada potensi ya kayak digocek gitu ya, kayak tiba-tiba dia buang ya 99M, kemudian masuk lagi, keluar lagi 2M sama masuk lagi 8M gitu. Tapi ya menurutku ya yang menarik ya di sini nih. Kalau misalnya di sini lebih banyak retail yang nyangkut ya ibaratnya ya
potensi untuk di bawah laginya ada gitu. Tinggal kita cek dulu ya si BBYB. Nah, ya per tanggal 18 sampai tanggal 2 yang paling banyak beli retail ya YP, tapi kalau kita khususkan sekarang tuh tanggal berapa ya? Desember tanggal 2, mungkin bantingan itu di hari Friday ya. Friday itu tanggal 21, 28 ya, 28. Nah, ini kan teman-teman lihat nih, retailnya ngumpul ya. YP, NI, XL, XQ, XC, PD gitu kan. Yang buang barang siapa? Langsung aku, CC, MG, BK, AZ, ZP. Langsung ya. Ya, jadi wajar lah kalau misalnya sampai per tanggal hari ini tuh memang masih banyak ya koreksi-koreksi ya. Tapi kalau misalnya udah ngelihat nanti teman-teman ngelihat si YP, XC, XL dan kawan-kawannya ini apa namanya? Maju lagi gitu ya di sebelah kanan ya. Ini ada potensi nih untuk naik lagi. Nah, ini teman-teman lihat nih. YP udah mulai jualan, XLXC juga udah mulai jualan, Kang Buyur di sini jualan. Jadi kalau misalnya berharap ya dalam tanda petik BBYB naik sebenarnya ada. Kenapa? Karena ya ini tadi kalau kita ngomongin structure dari BBYB ini di sini solid. Tapi tetap ya teman-teman ya, yang namanya analisa tuh suka dan sering sekali itu tidak direspon oleh pasar ya. Jadi tetap kalau kita ngelihatnya ini tetap bullish ya di sini. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba teman-teman lihat harga 424 itu jebol ke bawah, turun, ya udah ini lebih baik ditunggu dulu gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk kenaikan harganya saat ini belum kerespon. Jadi teman-teman tetap harus antisipasi jika yang namanya BBB itu turun di bawah 424 gitu ya. Jadi ya tergantung nih kalau misalnya belum entry, ya silahkan mungkin entry untuk lebih bawah. Tapi kalau misalnya di sini aja udah di bawah naik, ya udah congratulations buat teman-teman yang dapat di harga 424 ya setelah dibanting kemarin, dapat barang, ya udah tinggal teman-teman hold gitu ya. Karena ya pertimbangannya itu tadi. Itu kan di sini momentumnya kurang, tapi ya kalau misalnya ngelihat dari asingnya lumayan nih. Udah retailnya juga udah keluar ya di 2 hari terakhir. Itu ya kurang lebih untuk si YB. Nah, nextnya PNLF ya. Nah, ini PNLF sebenarnya kan yang salah satu bank yang udah keluar dari MSCI kan, kemudian naik. Kemudian ya tiba-tiba naik lah, ini dari tanggal berapa ya? 11 November ya. Naik udah kurang lebih ya segitulah ya. Nah, jadi sebenarnya apakah PNLF di swing? Sebenarnya Mas Emun terus terang agak kurang suka dengan si PNLF ya, karena memang strukturnya ya begini ya teman-teman ya. Momentum lah ibaratnya, dia nggak sustain gitu ya kayak BBCA dan BBRI misalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya udah dia naik, di bawah naik, habis itu dia drop, bawah naik lagi, drop gini ya. Ini kalau pakai monthly ya. Jadi candle-nya bulanan, di sini bawah naik, ini di sini bawah turun. Ya sebenarnya kalau kita lebih bijak ya bisa dimanfaatin. Oh nih harga-harga 100-an ya, 200-an tipis-tipis. Ini masih bisa nih karena kayaknya pucuk-pucuknya si PNLF di 200 sampai 300 sampai 400 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Mas apakah boleh masuk di PNLF? Ya bisa-bisa aja gitu. Kenapa? Karena ya historical ya bottomingnya dia di 250-an, bawahan lagi 100-an gitu kan. Dan ini sudah berlangsung sekitar bahkan dari tahun 2005 gitu ya. Jadi teman-teman ngelihat sebuah bank yang udah lama gitu ya. Ya udah harganya range-nya di situ-situ aja kan. 200, 400, mentok di 600, balik lagi ke berapa nih 200 gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari strukturnya. Jadi supaya apa? Jadi supaya tujuannya sebenarnya kalau teman-teman juga masuk untuk di PNLF, jadi udah tahu oh ini karakter sahamnya gitu. Udah terlalu tinggi nih 400 500 yuk TP gitu ya. Jadi enaknya saham-saham yang udah lama tuh kita bisa tahu nih karakternya. Nah, itu tadi untuk zoom out-nya ya. Sekarang kalau kita cek untuk pergerakan harganya dari beberapa bulan lah ya, sebulan atau 2 bulan terakhir, ini teman-teman ngelihat nih, oh iya nih Mas, 290 ya, 290 udah nggak kuat naik, kemudian dia turun nih. Nah, jadi ya tetap ya teman-teman mantep ya yang udah dapat dari 224 ya level bottomnya. Ini oke juga buat teman-teman hold, buat yang udah punya barang. Nah, buat yang belum punya gimana? Ini diperhatikan dulu nih. Kenapa? Karena kalau misalnya 270 besok agak kuat dia untuk bertahan di atas, maka ini ada potensi untuk tarikan lebih lanjut lagi ke bawah gitu ya. Jadi ya tetap harus diantisipasi lah gitu ya. Gitu sih palingan gitu ya. Tapi ya kalau bilang structure ya memang kalau di 270 harapannya memang harusnya naik gitu ya. Kenapa? Karena kan biasa ya. Higher high, higher low gitu kan. Higher low di sini higher low, di sini higher low lagi, ini sama juga kan. Jadi kalau dari structure seharusnya 270 besoknya mantul gitu ya. Tapi ya itu tadi
tetap teman-teman harus consider seandainya besok justru pergerakan harga daripada PNLF di bawah turun. Nah ini teman-teman silahkan itu sendiri ya, analisa sendiri apakah di mana saya kira-kira untuk taruh stop lossnya seandainya 270 itu tidak direspon sebagai area support yang solid, sorry. Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk PNLF, kita cek untuk foreign-nya. PNLF. Nah, ya ini juga masih mix sebenarnya ya. Beberapa kali akum, terus kemudian dibuang, akum buang gitu ya. Jadi ya, nggak bisa ngambil kesimpulan lah dari sini. So, untuk dari PNLF ya, kita sedikit cek untuk bandarmologinya 2 hari terakhir ya. Nah, ini yang masuk CC, HP, TP, BK, lumayan lah ya. Kalau mau coba-coba, tapi ya ini juga lihat BK-nya buang ya, yang koleksi si HP, terus yang buang XC, YP, menarik. Ya kalau misalnya ngelihat retail emang buang barang ya I think bagus juga gitu ya. Buat coba-coba nih diambil day trade ya seminggu 2 minggu. Kalau misalnya dibawa di atas 290 kan lumayan, tapi kalau teman-teman lihat harganya masih ketekan ke 258 silahkan di stop loss gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk PNLF. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk saham-saham perbankan gitu ya. Mungkin nanti yang lebih lengkapnya, yang lebih banyaknya mungkin kita bahas di berikutnya lah ya. Oke.